Halo, selamat pagi sahabatku semuanya. Jumpa lagi dengan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sarapan belum? Ayo sarapan. Ini gambarnya lucu kan? Ini gambar ular. Di sini ada tulisannya sio ular. Nggak kelihatan ya? Oke. Aku menyapa budak kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sarapan. Sarapan sambil ngopi ya, biar nggak ngantuk. Kali ini aku akan membahas pengalaman saya waktu masuk Taiwan. Kemarin pengalaman saya waktu masuk Singapura ya, 3 tahun. Dan lanjut lagi pas pulangnya dari Singapura itu aku istirahat di rumah sekitar 1 tahunan ya. Aku mulai masuk lagi Taiwan tahun 2006. 2006 itu nggak salah bulan apa ya, bulan Juli atau apa gitu ya. Bulan Juli itu penerbangan tuh. Oke, aku minat ke Taiwan itu kenapa? Karena dengar di Taiwan itu gajinya gede. Kalau ke Taiwan tuh orangnya harus tinggi gitu kan ya. Aku percaya diri aja waktu itu. Aku memang ex Singapura juga dan tinggiku 159, maaf 159. Jadi aku pede aja aku masuk Taiwan. Pas waktu itu aku diantar PL sponsor ke PT Perwita Sidoarjo. Di sini ada nggak yang mantan PT Perwita Sidoarjo? Komen di bawah ya. Di PT itu lumayan, PT-nya bagus. Banyak sahabat semuanya yang dari militer juga. Dan aku belajar 1 bulan waktu itu. 1 bulan itu aku bahasa juga nggak bisa sama sekali. Terus ujian komunikasinya itu nggak tahu ya, nggak lolos, tapi aku bisa terbang ke Taiwan. 1 bulan di PT itu gimana ya, senang campur sedih meninggalkan sahabat PT, dan senangnya kan aku bisa terbang, bingungnya lagi nggak bisa bahasa. Terus dalam haluku aku membayangkan Taiwan nanti tempat kerjaku pasti mana ya, di tengah kota, lampunya berkelip ya, pasti ramai gitu kan, pasti aku punya majikan yang baik. Aku ya semangat aja. Oke, bulan Juli aku terbang ke Taiwan pas musim dingin waktu itu. Pas musim dingin, terus pergantian presiden. Pas presidennya waktu itu yang terpilih adalah Presiden Ma Ying-jeou. Aku dapat job di Toyen Tasi, di pegunungan, perkampungan pelosok, dan gak jauh dari tetangga sahabatku semuanya, di tengah-tengah sawah. Bayangkan, stres gak masuk di tengah kampung. Aku down banget di situ. Datang gemuk langsung kurus. Majikanku itu pribuminya orang Taiwan, jadi orang gimana ya, bahasanya bukan bahasa Mandarin, padahal aku di PT kan dibelajari bahasa Mandarin ya. Bahasanya bahasa Kecah. Dan di situ jobku tuh jaga kakek yang sudah stroke, sudah nggak bisa ngomong. Jadi aku nggak bisa ngomong juga selama 3 tahun itu, bisanya cuma bahasa isyarat dan mengerti dia ngomong. Tapi aku hanya sabar. Waktu itu kan nggak boleh pegang HP juga, kerja 3 tahun di kampung. Bayangkan stres nggak?
Jadi aku selama di Singapura 3 tahun nggak bisa pegang HP, nggak bisa libur. Masuk Taiwan juga seperti itu, nggak pegang HP juga nggak bisa libur. Dan waktu itu aku masih bertahan 3 tahun di Taoyuan itu. Kenapa? Karena yang satu yang meyakinkan aku itu hanyalah cita-cita, dimana aku pulang harus lebih dari masa laluku gitu loh. Setiap aku stres, setiap aku down, rencana mau kabur, itu aku masih mengulurkan waktu lagi. Nanti kalau aku kabur gimana, aku nggak bisa bahasa gitu kan. Dan aku hanya tetap sabar nangis itu aja yang bisa mempertahankan aku selama 3 tahun di situ. Sempat aku dapat surat dari sahabatku ya, suruh aku kabur karena gimana kabarku, teman-teman mungkin sudah bisa pegang HP, aku nggak bisa. Tapi aku bisa lihat surat dia, nggak bisa balas karena posnya di mana, di perkampungan tengah sawah, jauh dari tetangga. Dan parahnya jobku itu jaga merawat orang tua, tapi aku masih dikasih pekerjaannya majikan, suruh pegang saya. Kan majikan saya itu jual ayam potong ya. Jadi di situ aku harus menyembelih ayam banyak lah ya, namanya jualan ayam kan. Ayamnya disembelih sendiri, dibersihin sendiri gitu kan. Jadi aku juga pagi-pagi itu harus nyembelih ayam banyak. Bayangkan, bukan job kita kan. Apalagi di rumah aja kita mau nyembelih ayam, itu kan pasti nyuruh bapaknya kan. Itu terpaksa aku diajari harus menyembelih ayam. Sampai aku namanya ayam goreng itu udah enak. Udah kasihan lah, ayam 1000 banyak ayam di sembelihan. Dan masih juga aku disuruh ke sawah nyangkul. Bayangkan kalau di rumah kita itu punya sawah kan nyuruh orang nyangkul ya, kita tuh harus nyangkul. Tapi di Taiwan tuh nyangkulnya bukan pakai cangkul besar, terus harus bikin apa ya, tempat nanam sayur itu bahasa Jawa galongan ya, itu harus panjang itu enggak. Di sini kan tempat sayurnya kecil-kecil gitu loh, jadi pakai cangkul kecil gitu nanam sayur. Terus masih metik rebung di Tegal sebelah, itu metik sendiri, direbus sendiri, dan kami majikan itu dijual. Ada lagi kan memelihara ayam kampung, babi gitu kan. Aku harus kasih makan babi, mandiin anjing, segala macam banyak di situ. Stres pokoknya, nggak bisa libur. Cuman mungkin kalau lainnya aku sudah kabur, udah stres, udah gila atau apa di situ. Aku tuh hanya memperkuatkan aku, ya Allah, kuatkan aku. Aku pulang harus bisa beli rumah atau sawah lah, entah apa itu. Doa-doa aku itu harus terkabul. Dan sampai 3 tahun sudah finish kontrak, alhamdulillah banget aku nggak bisa beli rumah, tapi Allah memberikan aku sawah, 2 petak sawah ya, alhamdulillah. Itu gajiku 3 tahun waktu itu. Mungkin kalau sekarang kerja 6 tahun belum tentu bisa beli sawah ya, karena harganya kan harga emas ya sekarang sawah. Dulu rencana aku beli rumah, tapi duitku nggak cukup untuk beli rumah waktu itu. Ya sudahlah, akhirnya beli sawah. Itu ceritaku waktu di Taiwan 3 tahun. Nggak bisa bahasa, pulang cuma bisa beli tanah, itu aja, luar biasa. Oke, buat kalian yang di sana punya pengalaman yang unik, yang asik, tolong ya ceritain pada saya dan di komen di bawah ini, di bawah komen saya. Maklum ini videonya belum bisa diedit, soalnya masih pakai HP biasa. Lain kali mungkin ada rezeki aku akan belajar untuk mengedit. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Lain waktu disambung lagi dengan cerita majikan yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share kepada teman-teman Anda. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.